teman-teman, hari ini yang ingin saya cari tahu adalah perasaan Nisha, istri dari Arsyad Ahmad. Mengapa dia baru bercerita di media sosial atau membongkar aib di media sosial saat anaknya sudah lahir? Apa sih yang jadi bahan pertimbangannya? Kenapa nggak dulu-dulu? Apakah karena masih ada keinginan untuk bersama dengan Arsyad, ataukah karena keinginan agar ada tanggung jawab Arsyad kepadanya, dan setelah terjadi perceraian barulah dia speak up keluar? Mari kita bongkar di sini ya. Untuk Nisha, mengapa kamu baru membongkar setelah terjadi perceraian? Apa yang ada dalam pikiranmu? Ada simbol balance, banyak sekali pertimbangan yang dia pikirkan, terutama karena nasib anaknya juga. Jadi dia selama itu diam karena dia ingin memperjuangkan hak anaknya untuk dinikahi Arsyad dan untuk mendapatkan kejelasan dari status anaknya, ayah dan ibunya. Ini bentuk dari perjuangan Nisha kepada anaknya. Ada simbol balance di sini, walaupun dengan perjuangannya itu, dengan keinginan Nisha itu, ada orang-orang yang tidak menyukai. Nah, orang-orang yang tidak menyukai ini siapa? Apakah dari pihak Arsyad Ahmad dan lain sebagainya? Bisa saja itu terjadi. Jadi pertimbangannya Nisha itu begitu masak, teman-teman, begitu masak sekali. Apalagi mungkin dia juga merasa mendapat ketidakadilan di sini. Makanya di sini juga ada gambar orang yang memikul kayak simbol neraca itu ya. Ada yang dirasakan dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil terhadap orang-orang yang ada kaitannya dengan Arsyad Ahmad, yang pada akhirnya dia baru mau membongkar setelah dirasa dia sudah nggak kuat. Jadi di sini ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh Nisha. Kenapa dia nggak bongkar-bongkar aib dari dulu? Dikarenakan dia berharap dengan kesabarannya, dia berharap agar Arsyad mau menikahinya dan anaknya ada status ayah dan ibu. Itu perjuangan Nisha. Juga dia merasa adanya ketidakadilan yang dia dapatkan terkait Arsyad Ahmad ini. Ya, ada kondisi merasa tidak diperlakukan dengan baik, tidak diperlakukan dengan adil. Selanjutnya ada pertimbangan apa lagi? Ada kebijaksanaan yang diambil. Seperti yang saya bilang tadi, kenapa dia bertahan menutup mulut saat itu? Dikarenakan ingin anaknya mendapatkan pengakuan, ya, ingin mendapatkan pengakuan, juga ingin mendapatkan status resmi oleh negara. Memang awalnya dia nikah siri, pada akhirnya dia mengajukan isbat itu ya, yang kemudian baru bisa bercerai secara resmi karena pernikahan mereka diajukan untuk disahkan sesuai negara setelah nikah siri itu tadi. Makanya di sini itu bentuk dari perjuangan Nisha untuk memperjuangkan hak anaknya. Jadi anak ini nanti sekalipun dia awalnya nikah siri, pada akhirnya diakui oleh negara loh ya. Dan di sini berhak untuk mendapatkan warisan dari Arsyad Ahmad. Seperti itukah? Saya sendiri kurang paham. Tapi kalau sudah ada pengakuan dari negara, tentunya anak yang dilahirkan oleh Nisha ini juga akan mendapatkan pengakuan sesuai dengan haknya. Kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu lagi kalau menurut hukum. Selanjutnya ada pemikiran apa lagi kah yang kamu pikirkan? Forgiveness. Ada kondisi dia ingin meminta maaf di sini. Meminta maaf atas kejadian yang terjadi antara dirinya dengan Arsyad Ahmad.
sesuatu yang selama ini disembunyikan. Ada keinginan minta maaf terhadap kesalahannya. Di sini juga ada simbol anak kecil yang intinya dia lebih merasa bersalah kepada anaknya atas apa yang sudah dilakukan dia dengan Asad sebagai orang tua ya. Ada rasa bersalah terhadap anaknya. Selanjutnya, dia ingin anaknya nanti juga ada kehidupan yang layak, yang lebih baik lagi dengan adanya status ada orang tua, ayah dan ibu. Berhak untuk hidup bahagia, berhak untuk mendapatkan kelayaan hidup, misalnya pendidikan dan lain sebagainya. Karena kita tahu untuk sekolah saja harus ada akte kelahiran ya. Selanjutnya, apa yang kamu pikirkan? Walaupun itu tadinya dianggap buang-buang waktu atau buang-buang percuma oleh Alsat Ahmad, tapi mungkin karena adanya tekanan, pada akhirnya menyetujui untuk melakukan nikah siri awalnya. Selanjutnya, gosip. Walaupun pada akhirnya dia harus diterpa gosip miring juga terkait hubungannya dengan Alsat Ahmad. Jadi di sini pengorbanan dari seorang ibu itu memang luar biasa ya terhadap anaknya. Dia berjuang semaksimal mungkin agar babynya ini dapat pengakuan dari Alsat Ahmad. Kenapa begitu? Karena dengan pengakuan dari Alsat Ahmad, kemudian pernikahan mereka juga disahkan dengan negara, akan ada hak-hak yang akan diperoleh si anak ini nanti ketika dewasa. Yang pertama karena pernikahan mereka sudah diresmikan oleh negara juga, sekalipun awalnya pernikahan siri. Ya, selanjutnya ini tadi keluar abundance ya, sesuai dengan pikiran saya, dengan disahkan sesuai negara sekalipun ada perceraian, si anak nanti berhak mendapatkan kelayaan hidup, mendapatkan hak-hak harta yang dimiliki oleh ayahnya. Abundance. Tapi semuanya itu juga tergantung dari kesadaran ayahnya loh ya. Andai kata ayahnya memang sayang, pastinya tanpa harus diusahakan seperti ini juga akan memberikan sesuatu. Tapi nggak bisa dipungkiri banyak sekali seorang anak korban dari keegoisan orang tua. Apalagi kalau sebuah pernikahan tidak mendapat restu dari keluarga. Tentunya akan sulit menjalin hubungan baik antara ayah dan anak ini. Ya, dikarenakan yaitu tadi ada gap, ada hambatan atau ada masalah saat menjalin pernikahan dengan ibu dari si anak. Selanjutnya, apa yang kamu pikirkan lagi? Soulmate. Akan ada ikatan batin antara anak dan ayah. Ya, sekalipun bukan ikatan batin secara perasaan, tapi ada ikatan batin secara hukum untuk kekuatan si anak nanti ke depannya. Jadi usaha Nisa ini bagus banget loh ya, bagus banget. Dia memperjuangkan hak anaknya sampai dia rela untuk digosipkan, rela untuk jadi bahan pembicaraan di media sosial. Sangat luar biasa. Itulah alasannya mengapa Nisa baru membongkar kesedihannya, kekecewaannya setelah anaknya lahir, setelah terjadi perceraian. Yaitu tadi karena dia memiliki kebijaksanaan. Anak ini nasibnya harus diperjuangkan. Ketika nasibnya sudah diresmikan oleh negara, tentunya apapun yang terjadi, anak ini berhak atas harta dari orang tua laki-lakinya. Ini ya. Jadi seperti itu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.